itu karena perilaku kita, perbuatan kita menzalimi orang, menyakiti banyak orang, merugikan orang. Kemudian bisa juga disebabkan karena kualat. Kualat ini bisa kepada orang tua, kepada suami, saudara tua, atau kepada yang lainnya. Janji kuele ada beberapa penyebab sakit. Salah satunya yaitu tadi, sakit karena perilaku kita, perbuatan kita yang mungkin kurang menyenangkan orang lain, terlalu merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Saya jelaskan saja secara rinci biar nanti pemirsa juga paham. Jenis sakit yang pertama, sakit karena faktor alam. Bergantian cuaca bisa menimbulkan fisik seseorang menurun dan kemudian mudah sakit. Bisa saja begini, contohnya panjenengan kehujanan. Setelah datang ke rumah, jenengan merasakan badan demam, terus kemudian hidung tersumbat dan sebagainya. Ini adalah penyakit karena faktor alam. Ini masuknya ke medis, jadi ke dokter dan ke rumah sakit. Ini saya contohkan secara singkat saja. Lalu kemudian penyebab sakit yang kedua bisa karena faktor gaib, datang dengan sendirinya maupun diperintahkan oleh orang lain lewat guna-guna, santet, dan lain sebagainya. Ini pun bisa, dan sakit ini penanganannya bukan medis. Kadang orang salah, ketika merasa sakit selalu harus ke medis. Setelah ke medis tidak terdeteksi penyakit apapun, hingga karena merasa tidak ada penyakit apapun, kemudian orang yang sakit ini dibiarkan. Karena nun sewu, terkadang orang fanatik merasa bahwa pengobatan itu hanya ada pada medis, padahal yang namanya ikhtiar itu banyak sekali caranya. Untuk penyakit yang disebabkan oleh faktor alam, kita jelas ke medis. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang karena unsur gaib, jelas bukan ke medis, tapi kepada kiai, ustadz, kepada orang-orang pintar, dan lain sebagainya. Ini adalah ikhtiar. Kalau kita tahu ini, ikhtiar kita pun tidak menjadi terbatas. Ya seperti halnya kita bekerja, Mbak. Kita bekerja, kan tidak satu jenis. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dalam rangka mencapai rezeki. Dan itu boleh kerja apa saja. Selagi pekerjaan ini tidak merugikan orang lain, maka itu diperbolehkan. Kembali kepada penyebab sakit seseorang yang ketiga, itu karena perilaku kita, perbuatan kita menzalimi orang, menyakiti banyak orang, merugikan orang. Kemudian bisa juga disebabkan karena kualat. Kualat ini bisa kepada orang tua, kepada suami, saudara tua, atau kepada yang lainnya, sehingga mengalami sesuatu yang buruk termasuk sakit ini. Dan jenis penyakit seperti ini sangat sulit disembuhkan. Kadang sampai bertahun-tahun berobat ke sana kemari, datang ke sana kemari, akan tetapi penyakit ini tidak kunjung sembuh. Karena penyakit seperti ini, penyakit yang disebabkan karena karma atau kualat ini memang sangat sulit disembuhkan. Satu cara yang harusnya dilakukan adalah meminta maaf kepada orang yang memang kita zalimi.
kepada orang tua, kepada siapa saja yang kita zolimi. Perbuatan-perbuatan kita yang buruk kemudian dirubah, dihilangkan, kemudian berperilakulah yang baik. Ini bisa untuk menghilangkan kualat atau karma ini. Jadi jangan lalu kemudian, kan begini, biasanya banyak orang ketika mengalami musibah, mengalami masalah, sakit dan lain sebagainya, orang akan dengan gampangnya mengucapkan kalimat, ini adalah cobaan dari Gusti Allah. Nah, ini saya kurang setuju dengan kalimat ini. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa orang yang diuji oleh Gusti Allah ini adalah mereka-mereka yang dianggap memiliki kualitas di dalam keimanannya. Jadi lalu pertanyaannya adalah, siapa diri kita? Apakah kita selama ini sudah banyak berbuat baik dan kita sudah menghindari larangan-larangan Gusti Allah atau belum? Jadi ini penting agar kita bisa menemukan sebenarnya apa yang terjadi kepada diri kita. Jangan kemudian kita menjadi sombong. Apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan ujian, cobaan. Jadi kita harusnya malu. Setiap ada kejadian, apapun yang menimpa pada diri kita, lebihlah untuk mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita. Nganteni padang bulan